juga ini menampilkan cuplikan wawancara video alih profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi TV. Nama saya Nanda Putra Graini. Nama saya Hanila. Nama saya Kurniawati. Nama saya Silvia Sida. Nama saya Cynthia Loren. Nama saya Desya Nadia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Indonesia PGRI. Nama saya Ferdi TV. Nama saya Cynthia Loren. Kami ingin menanyai Ibu beberapa pertanyaan mengenai profesi Ibu. Yang pertama, boleh kami tahu Ibu dengan siapa? Perkenalkan, nama Ya. saya Yunara Ariska Tolina. Ya. Untuk saat ini saya bekerja sebagai seorang bidan di sebuah klinik pertama suatu kantor kementerian. Jadi Ibu seorang bidan ya. Kami pengen tahu nih apa saja masalah yang pernah Ibu alami selama Ibu menjadi bidan. Masalah berat. Yang masalah yang terberat. Sebenarnya kalau bidan kan memang profesinya kan dari ibu hamil sampai ibu melahirkan sampai bayi balita kita semuanya kita periksa ya. Ya. Jadi permasalahannya memang banyak gitu. Cuman di sini profesi bidan itu sendiri lebih cenderung kepada ibu yang ibu hamil, ibu bersalin, bayi balita yang normal. Tapi selama berprofesi sebagai bidan pasti menemukan masalah ya. Baik masalah kecil atau masalah besar, mau tidak mau harus kita tangani. Nah, biasanya nih selama di klinik yang saya temui sih biasanya kasus-kasus ibu hamil yang hamil tidak mengetahui bahwa dia mengalami hipertensi atau darah tinggi gitu. Jadi selama kehamilan dia baik-baik aja, tapi ternyata ketika memasuki masa persalinan ternyata dicek tensinya tinggi, kemudian terkadang ada juga sampai yang ibunya kejang. Nah kalau seperti itu, kalau di klinik kan itu bukan penanganan bidan langsung. Jadi cara penanganannya ya harus kita rujuk ke rumah sakit. Tapi dengan cara edukasi dulu sama pasiennya. Pasiennya mengerti atau tidak yang kita sampaikan. Terus prosedurnya kita tanya dulu, ibu tahu nggak resiko dengan yang ibu alami sekarang ketika dirujuk? Ketika tidak mau dirujuk, ibu akan mengalami apa? Kita harus jelaskan dulu. Kalau hipertensi biasanya cenderungnya kejang. Nanti bayinya akan stres. Bayinya lahirnya bisa prematur, kemudian juga bisa gagal jantung seperti itu, atau nanti pas lagi melahirkan bisa perdarahan ibunya seperti itu. Tapi ada apa namanya ibu-ibu yang nggak mau untuk dirujuk gitu nggak? Ada banyak, karena mereka takut kalau dirujuk, waduh nanti saya lahirnya sesar. Sedangkan sebenarnya ibu melahirkan itu tidak pasti semuanya normal ya lahirnya. Beberapa kasus pasti ibu melahirkan itu dilakukan sesar gitu kan, karena beberapa indikasi, salah satunya tadi yaitu karena hipertensi, darah tinggi itu memang nggak bisa kita sepelein. Mungkin banyak yang hipertensi tanpa gejala gitu kan. Kalau ada gejala seperti sakit kepala itu kita punya alarm. Tapi kalau ibu hamil rata-rata dia nggak punya gejala sakit kepala, tapi tensinya selalu tinggi di atas 150/90. Itu yang bahaya. Sebenarnya kasus-kasus lain juga banyak, cuman yang cenderung kita sering temukan ya seperti itu. Kalau tidak ingin dirujuk bagaimana? Tetap harus kita edukasi. Kita bukan menakut-nakuti ya, tapi kita kasih tahu faktor resikonya kalau ibu nggak dirujuk tuh seperti ini loh. Nanti bayinya seperti apa, ibunya seperti apa. Gitu. Terus diskusikan juga sama suaminya, jadi jangan hanya disampaikan kepada si pasiennya. Iya. Jadi suaminya juga harus tahu bahwa si ibu nih harus penanganan lebih lanjut. Kalau ibunya nggak ditanganin, begini. Tapi udah selesai dari misalkan ibu ngasih edukasi terus mau dirujuk, berarti udah lepas tangan aja tuh. Kalau dari klinik seperti itu, karena kalau klinik kita lebih cenderung menanganin pasien normal. Kalau pasien bermasalah sudah tanggungannya dokter spesialis kandungan SPOG. Gitu. Karena kalau nanti kita kerjakan juga, nanti yang ada kita yang bermasalah. Karena memang bukan wewenangnya seorang bidan untuk menangani pasien-pasien yang beresiko tinggi seperti itu. Dan lagi, Ibu Yuna, kan sekarang kita kan lagi ada di masa pandemi ya. Ada nggak sih Ibu bedanya dari sebelum pandemi sama setelah pandemi sekarang gitu?
Kalau beda pasti ada ya. Kalau penanganan pasiennya sih sama saja, cuman bedanya ke perlindungan dirinya aja. Karena kita sebagai tenaga kesehatan juga butuh perlindungan diri gitu. Jadi ya lebih ekstra untuk melakukan apa sih namanya ini kali ya, penggunaan APD-nya. Jadi kalau sebelumnya kita cukup pakai yang standar untuk menolak persalinan, tapi kalau sekarang kita harus standar COVID. Jadi penanganan COVID. Jadi memang walaupun nolong persalinan juga harus tetap pakai APD yang tertutup rapat seperti penanganan pasien COVID juga. Apalagi kalau sekarang kan pasien ibu hamil juga prosedur pemeriksaannya harus melakukan minimal rapid test. Harus rapid dulu gitu. Ya, Kalau nggak rapid nggak bisa. Bukannya tidak bisa ya, tapi memang Ada. untuk screening awal kita biar tahu ini pasien sebenarnya sudah terpapar virus atau belum. Paling tidak kalau kita tahu, jadi kita lebih ekstra lagi nih penanganannya. Oh, pasien A ternyata sudah terkonfirmasi positif COVID misalkan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus dari awal pasien masuk sampai pasien melahirkan sampai nanti pasien pulang, kita juga perlindungan dirinya lebih ketat. Tapi tetap dilakukan tuh. Dilakukan kalau itu di rumah sakit gitu. Biasanya di rumah sakit rujukan COVID, tapi untuk standar klinik itu hanya pemeriksaan kehamilan biasa saja. Tapi ada pembatasan pasien nggak sih, Bu? Kalau kebetulan ya untuk jumlah pasien di klinik kami memang sedikit ya, tidak terlalu banyak karena memang ada prosedur-prosedur tersendiri gitu loh. Jadinya memang yang tidak rapid kami arahkan untuk rapid dulu. Jadi banyak pasien yang mungkin menolak kali ya untuk melakukan rapid test dulu karena mungkin agak ribet mikirnya orang cuma hamil kok kenapa sih harus rapid segala macam seperti itu. Jadi sedikit berkurang sih, walaupun nggak kita batasi tapi sedikit berkurang. Ya baik Ibu Yuna, cukup segitu saja wawancara mengenai profesi tentang bidan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat ya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu di masa pandemi ini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video wawancara ahli profesi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada sumber berada